kita klik yang titik 3 bagian kanan atas, filter, kemudian kita lihat di sini tanggal upload. Kita buat. Halo YouTuber, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di video kali ini kita mau membahas mengenai solusi membuat konten campuran di channel YouTube. Solusi yang pertama yang bisa kami sampaikan di sini adalah membuat personal branding pada diri kita. Kelebihan kita apa? Nilai dalam diri kita itu apa? Sehingga para penonton itu melihat konten kita adalah karena suka pada diri kita. Misalkan kita jago ngomong, kita buat konten di situ dengan pola pembicaraan kita yang jago, kata-kata tutur bahasa yang bagus dan baik, sehingga membuat kesan dari para penonton kita wow gitu ya, sehingga mereka mau nonton video kita. Ataupun jika kita orangnya suka yang humoris, kita tampilkan di situ, kita bisa melucu, ya udah kita buat konten. Misalkan konten kita hari ini berkebun, ya sudah kita buat sambil melucu di kebun tersebut, sambil menanam, misalkan nanam padi sambil melucu. Maka itulah yang menjadi personal branding kita, nilai dari diri kita pribadi, sehingga para penonton melihat channel kita, melihat video kita itu berdasarkan diri kita. Dimanapun kita membuat konten, pasti akan ada yang menonton, dan itu memang cukup sulit bagi kita sebagai YouTuber pemula untuk membuat personal branding kita disukai oleh para subscriber kita atau para penonton kita. Ada beberapa konten kreator yang awalnya dia tidak terkenal, namun dia terkenal setelah 2 tahun ya. Jadi membuat konten campuran itu selama 2 tahun dan akhirnya booming sampai sekarang, banyak yang menonton. Itu solusi yang pertama ya, untuk konten campuran. Kita buat personal branding kita sekuat mungkin sehingga para penonton mau menonton video-video kita atau konten-konten kita. Jika kita tidak punya nilai pada diri kita, misalkan kita nggak bisa melucu atau gaya pembicaraan kita kurang jago, kurang bagus, solusi kedua kita bisa gunakan. Kita buat aja konten campur-campuran selama 3 bulan, karena 3 bulan itu adalah masa estimasi video kita akan lebih banyak ditonton oleh orang, atau bisa dibilang YouTube menaikkan video kita agar lebih mudah ditemukan oleh para penonton. Setelah itu, misalkan konten kita ada A, B, C, D. Konten mancing, konten masak, berkebun, konten gaming. Dari situ kita akan menemukan titik terang konten mana di antara konten-konten kita itu yang lebih booming atau banyak view-nya selama 3 bulan itu. Misalkan di konten mancing, maka untuk seterusnya kita fokuskan di konten mancing, karena 3 bulan itu masa percobaan kita untuk konten-konten campuran. Setelah itu, setelah fokuskan, kemudian misalkan konten mancing, kita membuat videonya ya, buat video tentang konten mancing. Kita buat aja di sini. Misalkan konten mancing ya, konten mancing itu kita mancing ya, mancing itu kan banyak ikannya, entah ikan betok, ikan gabus, ikan kepar, ikan mas, ikan nila, dan lain-lain sebagainya. Nah, tempat kita itu kita memancing apa? Misalkan mancing ikan betok ya, mancing ikan betok. Kita klik mancing ikan betoknya, kemudian kita akan melihat saingan kita pada bulan ini. Kalau ini kan 7 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, kan udah lama ya. Kita akan melihat saingan video kita
pada bulan ini. Kita klik yang titik 3 bagian kanan atas, filter, kemudian kita lihat di sini tanggal upload. Kita buat di bulan ini. Terapkan. Nah, ini adalah saingan video-video yang ada ya. Ini saingan video kita ini. Dengan kata kunci mancing ikan betok. Kita buat video serupa, namun kita beri nilai. Kita tonton dulu channel-channel mereka ini, video-video mereka ini, kira-kira kenapa kok mereka ada yang nonton gitu. Baru kita pikirkan, kita beri nilai pada video yang kita buat itu. Misalkan kita bisa melucu, kita buat lucu-lucu di situ. Jadi mancingnya nggak fokus mancing aja gitu. Pancing melucu, sambil melucu mancingnya. Dan disarankan untuk terus ngomong ya, berbicara, karena ibaratnya kita ini sedang berbicara sambil mancing, berbicara dengan lawan teman, berbicara dengan teman. Jadi kita ngomong, adanya komunikasi di situ membuat para penonton kita itu lebih tertarik. Berbeda kalau kita hanya diam saja, itu otomatis penonton akan bosan. Maka berkomunikasilah, lebih banyak ngomong dibanding diamnya ketika mancing. Ya, ngomong apa saja, yang penting tidak melanggar pedoman komunitas YouTube, dan itu sangat disarankan. Kita buat, baru setelah itu, setelah kita bisa memberikan nilai pada konten kita itu, kita buat judulnya jangan mancing ikan betok, atau di sini kita bisa melihat, nah ini, rezeki mancing ikan betok tercepat hanya hitungan detik, pelampung dibawa ke dalam air. Kita jangan buat seperti ini. Dia bisa buat seperti ini karena channel dia udah view-nya udah besar, subscriber-nya udah besar. Itu bisa dibilang channel besar ya. Jadi buat judul yang seperti ini sudah banyak yang nonton. Kita jangan ikutin seperti ini kalau misal channel kita masih di bawah 1000 subscriber. Kita harus membuat kata kunci SEO ya pada judul. Caranya kita buat aja di sini, mancing ikan betok. Nanti di bawah ini akan banyak ini, mancing ikan betok di rawa, mancing ikan betok besar, mancing ikan betok babon. Ini banyak. Kita buat aja di sini judulnya, mancing ikan betok di rawa. Nah, itu termasuk SEO ya, SEO untuk judul, dan akan lebih mudah ditemukan oleh para penonton. Karena yang banyak ini itu adalah kata kunci yang paling banyak dicari selama 30 hari oleh para penonton di YouTube. Oke, itu sementara ya untuk saran-saran solusi konten campuran di YouTube yang mungkin bisa teman-teman terapkan pada channel teman-teman.